Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswatun Hasanah dengan NPM 2140501037 dari Fakultas Hukum dengan materi Nikmat Islam, Iman, dan Ihsan. Di sini saya akan mengambil nikmat ihsan. Secara bahasa, ihsan berarti berbuat baik. Ihsan adalah kebalikan dari isaah yang berarti berbuat buruk. Sedangkan pengertian ihsan secara istilah itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ihsan dalam ibadah kepada Allah, yang kedua ihsan kepada sesama makhluk hidup. Di sini saya mengambil ihsan dalam ibadah kepada Allah. Ihsan dalam ibadah kepada Allah itu sendiri adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Apabila ia tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Menurut hadis riwayat Muslim, ihsan adalah seseorang yang akan menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Sholat duha adalah sholat sunnah bagi umat Islam. Disunahkan itu ada 8 rakaat. Setiap rakaatnya memiliki keunggulannya masing-masing, dan paling enggak satu hari dikerjakan 4 rakaat. Waktu matahari sudah setinggi toba. Waktunya itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit sampai dengan 20 menit sebelum zuhur. Dan ada juga waktu terbaik adalah ketika anak unta mulai kepanasan, itu sekitar jam 11 sampai jam 11.30. Yang pertama, dimudahkan segala urusannya. Yang kedua, memudahkan mendapatkan jodoh yang tepat. Yang ketiga, wajah lebih bercahaya. Yang keempat, terlihat lebih awet muda. Yang kelima, menyehatkan jantung dan ginjal. Yang keenam, melancarkan peredaran darah. Yang ketujuh, terhindar dari keburukan. Yang pertama, sholat orang-orang yang bertabat. Sholat duha juga disebut sebagai sholat awabin, yakni sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Yang kedua, sholat duha sebagai wasiat Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku supaya berpuasa 3 hari setiap bulan, dan 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menggugurkan dosa dalam. Seorang yang rajin sholat duha, maka ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sebanyak buih di lautan. Yang keempat, sholat duha sebagai sedekah. Yang kelima, sholat duha sebagai pengganti tasbih, tahmid, dan tahlil. Keenam, berpahala senilai pahala umroh.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.